Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha, yaitu surat ke-20 ayat 132. Saudara pendengar, adalah kewajiban setiap orang tua memelihara dan mendidik seluruh anaknya, tidak kecuali memperkenalkan syariat Islam kepada mereka. Tentu saja hal ini harus dimulai sejak mereka berusia dini dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan daya nalar anak-anak itu. Misalkan, ketika si anak sudah mulai bisa bicara dengan jelas, misalnya, alangkah baiknya jika kita ajarkan beberapa hal berikut ini. Pertama, seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap akan melakukan pekerjaan yang baik. Minimal setiap akan makan atau akan minum. Kemudian kita ajarin baca Alhamdulillahirrabbilalamin setelah makan atau setelah minum atau setelah membantu kita mengerjakan sesuatu. Alangkah baiknya dalam kita mengajarin itu kita juga jelaskan artinya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ketika kita mengajarkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita artikan juga artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kita ajarin juga mereka mengucapkan dan menjawab salam. Kepada siapa kita harus memilih salam dan kapan saatnya. Kemudian ketika menjawab salam pun kita harus ajari tata kramanya, sopan santunnya. Misalnya, ketika bertemu dengan teman-teman mainnya yang sama muslim, kita ajarkan agar dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya, semoga salam sejahtera dan rahmat Allah terlimpahkan kepadamu. Jadi, alangkah baiknya kalau kita ajarin anak-anak kita ini, kita ajarin untuk mengucapkan salam lebih dulu kepada teman-teman mainnya yang sama muslim. Terutama sekali kepada orang yang lebih tua. Kemudian jika ada orang mengucapkan salam, kita ajarin juga dia untuk menjawab salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap, lebih baik. Lalu kita ajarin dia menghafalkan doa-doa pendek. Kalau doa-doa pendek ini belum mampu dia hafalkan, minimal kita ajarin dulu surat Al-Fatihah. Dengan caranya adalah, misalkan kalau kita ngaji, kita pangku anak itu. Atau ketika dia bermain, kita ajarkan secara hafalan. Saudara pendengar, banyak yang beranggapan bahwa mengajarkan bacaan-bacaan tersebut masalah sepele. Akibatnya apa? Mereka baru melakukannya ketika anak-anak itu sudah akil balik. Padahal ada dua hal penting. Ada dua hal penting dalam pengajaran agama pada usia dini itu. Pertama, menanamkan nilai-nilai agama. Mumpung pikiran mereka masih kosong,
dan hati mereka masih bersih, sehingga apa yang kita ajarkan itu mudah terekam dengan baik dan mudah mereka amalkan, mudah mereka hafalkan, sehingga memudahkan untuk mengamalkannya. Ini masuk ke dalam bahasan kedua adalah pembiasaan mengamalkannya itu yang penting. Bukankah memang wajib bagi kita mereka mentradisikan ucapan-ucapan yang baik tersebut? Selain itu, untuk melenturkan lidah mereka biar bacaannya sesuai benar dengan tajwid dan makhrajnya. Bukankah anak yang pintar mengaji sejak kecil lebih fasih dibandingkan dengan orang yang bisa mengaji setelah dewasa? Kemudian, ketika anak kita sudah berusia 7 tahun, maka kita wajib mengajarinya sholat. Dan jika mereka sudah usia 10 tahun, tidak mau sholat, maka kita harus memukulnya. Amr bin Shu'aib mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat apabila berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Maksudnya kita pisahkan tempat tidur mereka dengan kita sendiri selaku orang tuanya, dan kita pisahkan antara anak-anak kita yang laki-laki dengan anak kita yang perempuan. Kita pisahkan tempat tidurnya. Dalam mengajarin sholat ini bisa kita lakukan 2 hal. Pertama, kita langsung mengajaknya untuk sholat bersama. Kedua, di luar itu kita pun bisa mengajarkan untuk hafalan doa-doa sholat. Bacaan-bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram, terus al-fatihah, ayat-ayat surat-surat yang perlu dibaca, hingga salam terakhir. Demikianlah saudara uraian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.